Implementasi kurikulum merdeka. Pak, Bu, sekolah kita di tahun ajaran ini mulai mengimplementasikan kurikulum merdeka. Tapi pasti akan banyak pertanyaan yang muncul. Iya juga ya Bu Lala, tidak dipungkiri banyak juga dari teman-teman kita belum paham konsep dan implementasinya secara utuh. Seru sekali tampaknya. Wah, sedang membahas apa Bapak Ibu? Terlihat seru sekali. Ibu Kepsek. Iya, Bu. Kami sedang membahas tentang kurikulum merdeka. Betul, Bu. Apa nanti penerapan di sekolah kita bisa diterapkan dengan cepat atau instan? Memang ada banyak miskonsepsi yang terjadi pada kurikulum merdeka, seperti yang Bu Rani tanyakan. Tidak ada proses pelajaran yang instan, terlebih lagi untuk hal yang sekompleks penerapan kurikulum baru untuk mengubah cara kita mengajar di dalam kelas. Jadi, semua butuh proses. Hal yang terpenting adalah guru dan sekolah tidak pernah berhenti berproses, serta terus merefleksikan diri untuk memperbaiki proses yang telah dijalankan. Oke, saya terangkan nih. Miskonsepsi yang kedua itu adalah ganti kurikulum, ganti tujuan. Padahal yang ingin ditekankan di sini adalah bagaimana melihat kurikulum merdeka ini adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pemulihan pembelajaran. Yang ketiga, banyak yang memiliki persepsi bahwa terdapat penerapan kurikulum merdeka yang benar ataupun salah secara absolut. Setiap satuan pendidikan mempunyai karakteristik yang berbeda. Tentunya kurikulum merdeka yang diterapkan sebuah sekolah akan berbeda dengan sekolah lainnya. Hal ini menyebabkan benar atau salahnya penerapan kurikulum bukanlah absolut, melainkan kontekstual. Kemudian dalam implementasi kurikulum merdeka, masih banyak yang mengira bahwa harus menunggu pelatihan dari pusat terlebih dulu untuk bisa menerapkan kurikulum merdeka. Kemendikbudristek percaya bahwa satuan pendidikan dan juga guru bisa mengambil inisiatif untuk mengembangkan kapasitasnya secara mandiri. Miskonsepsi yang terakhir adalah seolah-olah kurikulum merdeka hanya dapat diimplementasikan pada sekolah yang memiliki fasilitas lengkap. Ini keliru. Kurikulum merdeka itu fleksibel sehingga bisa dioperasikan menjadi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di sekolah manapun, termasuk sekolah dengan fasilitas minim. Bagaimana? Bisa dimengerti? Siap, Bu. Penjelasan Ibu Kepsek sangat jelas dan mudah dimengerti. Kalau bicara soal keunggulannya, bagaimana, Bu? Kalau bicara masalah keunggulan, seperti yang dijelaskan oleh Mas Menteri, kurikulum merdeka ini memiliki 3 keunggulan. Apa saja, Bu? Jadi, kurikulum merdeka fokus pada materi esensial, sehingga kita sebagai guru tidak terburu-buru dalam mengajar, bisa lebih memperhatikan proses belajar murid dan menerapkan pembelajaran yang mendalam. Oh, begitu, Bu. Jadi, kita ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi ya. Betul sekali. Yang kedua, terkait dengan P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Jadi, mengalokasikan waktu tertentu untuk mengembangkan karakter melalui P5 tersebut. Berarti memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk aktif mengeksplor isu-isu aktual seperti isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan penguatan profil pelajar Pancasila ya, Bu? Exactly. Terus bagaimana, Bu? Jadi sekolah dapat menerapkan dengan tingkat yang berbeda-beda sesuai dengan kesiapannya masing-masing. Kesiapan masing-masing sekolah itu bagaimana, Bu? Bagi sekolah yang belum siap SDM-nya maupun infrastruktur, bisa memilih mandiri belajar. Sementara pilihan mandiri berubah diperuntukkan bagi sekolah yang siap menerapkan kurikulum merdeka, tapi belum mampu mengembangkan perangkat ajar atau alat evaluasi. Dan bagi sekolah yang siap dan sudah mampu mengembangkan sendiri perangkat ajar dan modul ajar, bisa memilih mandiri berbagi. Jadi, sekolah harus melihat dan mengukur dirinya melalui pengisian asesmen secara jujur dan mandiri. Nah, untuk kalian sebagai pengajar, dukungan yang diberikan Kemendikbudristek itu berupa platform Merdeka Mengajar. Memang ada apa di dalam platform Merdeka Mengajar, Bu? Iya, PMM itu platform teknologi yang disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala sekolah dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Masuknya dengan email belajar.id, tapi sebelumnya pastikan dulu akun pembelajarannya sudah aktif. Siap, Bu, laksanakan nih. Saya coba akses.
Selain itu, pemerintah daerah dan dinas pendidikan juga mengaktifkan komunitas-komunitas belajar bagi para guru untuk bersama-sama mempelajari dan menerapkan berbagai materi yang ada di platform Merdeka Mengajar. Keren dong, Bu. Jadi dengan komunitas belajar ini kita bisa berkolaborasi, berbagi praktik baik dan melakukan refleksi atas penerapan kurikulum Merdeka di kelas kita masing-masing. Jadi, bagaimana? Siap mengimplementasikan kurikulum Merdeka? Siap, laksanakan. Inti dari kurikulum Merdeka adalah belajar, refleksi, evaluasi, begitu seterusnya untuk mencari dan meramu metode yang tepat bagi masing-masing sekolah. Sekolah yang sudah berhasil harus mau mengimbaskan praktik baiknya bagi sekolah lain. Kami imbau kepada dinas untuk bersama-sama membangkitkan kesadaran para guru agar login ke platform Merdeka Mengajar untuk meningkatkan kompetensi mereka. Selain itu, kami juga mendorong inisiatif kepala sekolah agar mengajukan diri untuk menerapkan kurikulum Merdeka sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah. PLT, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani.